Udah catat, udah di screenshot. Jadi metode penyeduhan itu ada 3, ada full immersion brewing, perkolasi, sama dekoksi. Kalau full immersion brewing itu, metode full immersion sendiri merupakan metode di mana bubuk kopi direndam bersama dengan air dalam waktu tertentu. Nah, kalau misalnya metodenya kayak gini, tekniknya kayak gini, kira-kira setahu teman-teman, teknik apa yang teman-teman tahu yang mirip dengan metode ini? Jadi itu metodenya di mana bubuk kopi direndam bersama dengan air dalam waktu tertentu. Coba ada yang bisa jawab nggak di kolom chat? Jadi metode full immersion brewing itu, oke. Oke, udah ya. Oke, mantap. Jadi benar, ada tubruk sama flame press. Nah, full immersion brewing atau rendam adalah metode paling tua dalam mengekstraksi kopi. Kalau di Indonesia disebutnya tubruk. Benar, tadi ada yang jawab tubruk, ada yang jawab flame press, itu sama. Jadi, metode ini termasuk cara paling sederhana untuk menikmati secangkir kopi karena kita hanya membutuhkan air panas dan bubuk kopi. Jadi, karakteristik dari si full immersion brewing itu karakteristiknya strong dan berisi, bold dia, round body. Jadi selain tubruk ada juga beberapa alat seduh manual yang menggunakan metode full immersion seperti flame press, menyeduh dengan aeropress secara inverted, juga menggunakan immersion loop sebelum dibalik dan di-press. Jadi ada flame press sama aeropress, tapi aeropress juga harus dengan teknik inverted. Oke, ini semua nanti bakalan ada di Barista Course. Oh ya, buat teman-teman yang tadi ngikutin kelas hari kedua, tadi kan ada tesnya diisi aja. Nanti habis kelas ini juga kita bakalan ada tesnya. Dengan mengetahui metode yang digunakan saat ekstraksi, kita akan lebih mudah dalam mengulik variabel yang lain. Yang kedua ada perkolasi. Perkolasi adalah teknik membuat larutan dengan cara mengalirkan air melewati wadah penetes yang akan melarutkan zat kopi. Nah, kira-kira dengan teknik ini kira-kira teknik apa ya, cara seduh yang mana yang perkolasi gitu. V60, Vietnam drip, pour over, V60, Chemex. Oke, mantap. Oke, benar. Oke, benar. Dia yang ngikutin perkolasi ini V60, teman-teman. V60, ya termasuk dripper lainnya juga, Chemex, habis itu ada apa lagi tadi? Vietnam drip juga. Jadi perkolasi biasanya ditemukan pada alat seduh pour over maupun drip, salah satunya seperti alat seduh pada foto di samping, V60 dripper. Jadi karakteristiknya itu dia lebih soft dan clean, lebih bersih dia. Dia berbeda sama yang perkolasi full immersion tadi. Full immersion itu lebih strong dan round body, lebih berasa kalau misalnya kita minum kopi itu. Kenapa dibilang round body atau moodful gitu kan? Dia itu kalau misalnya kita minum, kita berasa kayak mengunyah sesuatu gitu. Jadi di dalam mulut kita kayak penuh gitu. Nah itu. Jadi kalau misalnya yang ini, kalau yang V60 itu soft dan clean gitu. Ini sorry ya teman-teman kalau misalnya ada salah-salah dalam penyampaian. Tadi udah aku sampaikan kalau misalnya basicnya aku bukan di barista, tapi aku karena ada kendala barista di hari ini, jadi aku yang bawain. Ini kalau misalnya pertanyaannya nggak aku jawab, jangan kecewa karena kemarin banyak yang bilang, Bang pertanyaanku nggak jawab, karena memang pertanyaannya banyak gitu. Habis itu semua pertanyaan bakalan jawab dalam bentuk feed Instagram. Habis itu nanti kalau misalnya nanya ke WA Gino juga bakalan dijawab kok.
santai. Oke, lanjut. Ada jenis lain perkolasi, V60, Chemex, Kalita, dan dripper lainnya yang juga menggunakan teknik perkolasi dalam mengekstraksi kopi. Nah, espresso juga sama. Espresso juga nama perkolasi. Hanya cuman aja kan espresso itu ditambahkan tekanan, ada barnya gitu kan. Ada tekanan barnya atau pressure untuk membantu melarutkan kopi, zat-zat yang ada pada kopi. Oke, yang terakhir ada dekoksi. Penguapan ekstrak larutan dilakukan dengan penguap berpusing dengan pengurangan tekanan, yaitu rotary evaporator, sehingga diperoleh ekstrak yang kental. Ini udah ada gambarnya lah ya, strong dan berisi round body. Tapi selain ini, selain mocha pot, teknik seduh apalagi, habis itu alat seduh yang gimana, yang menggunakan teknik dekoksi. Coba jawab semua. Mulai bingung kan? Oke. Aeropress enggak? Oke, mantap. Dah, bener. Sifon. Ini ada yang jawab sifon ya, itu kayaknya jilbab lah. Ya apa? Ini sifon. Oke, mantap. Jadi karakteristiknya itu strong dan berisi round body. Jadi dia kalau misalnya kita minumnya itu ya mirip kayak espresso, habis itu kalau misalnya diminum dalam mulut tuh berasa kayak kita lagi mengunyah sesuatu gitu. Oke, yang mau pertanyaan di Q&A aja. Nanti aku paling buka chat itu untuk sekali doang. Jenis lain dekoksi dengan berbagai macam pengertian tersebut, cara seduh yang masuk dalamnya antara lain turkis, mocha pot, dan juga sifon. Benar tadi teman-teman yang jawab sifon semuanya. Oke, manual brewing tools. Nah ini kalau misalnya kita brewing di rumah, bisa jadi home brewer. Ini peralatan-peralatan yang harus kita miliki gitu. Tapi bisa diminimalisir harganya. Kalau menurutku ya, kalau misalnya untuk home brewer bisa. Yang pertama ada digital scale, timbangan digital, habis itu timer ini, habis itu ada termometer untuk mengukur air, sama grinder. Nah, dengan 4 tools ini aja teman-teman udah cukup untuk nyeduh kopi gitu. Yang pertama digital scale, ini aku jelasin salah satu ya. Jadi digital scale itu selain untuk nimbang kopi, kita juga bisa nimbang rasio air yang kita pouring ke si alat seduhnya. Misalnya kita pouring dengan V60, dengan air kopi yang lain, kita bisa menimbang kadar airnya berapa, pouringnya berapa kali gitu. Oke. Dan ini juga ada, biasanya yang digital scale ini ada yang sama timernya juga. Oke, yang kedua timer. Jadi timer ini gunanya kalau misalnya kita kita pouring, kita tuh kan harus tepat tuh waktu antara pouring yang pertama dan pouring yang kedua itu kan harus tepat waktunya, ada jeda waktunya, harus tepat semuanya. Nah, cara-cara yang kayak gitu biasanya membuat kopi itu makin konsisten. Jadi konsisten rasanya dapet, habis itu juga lebih enak, ya gitu-gitulah. Jadi timer ini perlu ada di daftar biar kalian juga mulai belajar untuk atur antara pouring yang pertama, penuangan pertama, sama pouring yang kedua atau penuangan kedua. Yang ketiga ada termometer. Jadi termometer ini dia untuk kalau misalnya di barista, Dex Barista, itu dia untuk suhu. Untuk suhu, karena suhu yang tepat biasanya 90 derajat atau di bawah 90 derajat kayak 90 derajat atau 89, 88 itu suhu yang tepat gitu untuk nyeduh.
Jadi ketepatan suhu sangat mempengaruhi rasa dari kopi yang dihasilkan. Apa ya? Aku sambil makan permen ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung ke Q&A aja teman-teman. Nanti aku bakal baca dari Q&A. Kalau misalnya chat, nanti aku buka sesekali doang kayak tadi. Oke, yang berikutnya ada coffee grinder. Kalau di sini gambarnya mungkin yang mahalnya, yang mungkin untuk coffee shop gitu. Tapi kalau misalnya untuk home brewer, kalau teman-teman mau nyeduh di rumah, itu bisa pakai manual grinder. Ini ada manual grinder yang pakai tangan gitu. Itu kemarin ada teman yang beli mulai harga 200 ribuan sampai jutaan juga ada. Cuman kalau misalnya baru-baru mulai, aku rasa beli yang ratusan ribu juga nggak masalah gitu. Yang penting ada untuk nge-green kopi di rumah. Oke. Nah, kegunaan dari si grinder ini pertama, kalau misalnya kita mau nyeduh dengan alat apapun, dengan metode apapun, kita udah bisa nyetel sendiri, udah bisa setting sendiri di rumah. Misalnya kayak V60. Kita udah tahu nih, V60 itu biasanya dia course misalnya. Dia course. Jadi kita tinggal setting di course. Misalnya kayak tubruk itu course. Jadi kita bisa setting untuk tubruk. Kita juga bisa setting untuk kapot gitu-gitu. Jadi aku rasa grinder ini cukup perlu. Jadi supaya teman-teman nggak kesusahan harus nge-green di tempat yang lain. Terus ada detail ekstraksi. Ada frame press. Ini bisa di screenshot ya teman-teman. Screenshot atau dicatat. Oke, udah. Nah, frame press ini diciptakan pada tahun 1929 oleh desainer Attilo Caimani. Pada awalnya alat ini dinamakan Canvetlera a Stantufo, sorry. Jadi kalau misalnya dengan teknik ini, dengan alat frame press, dengan alat seduh ini, itu yang pertama poinnya tidak meninggalkan ampas, mudah digunakan. Kalau misalnya pertama kali belajar seduh, aku dulu malah frame press yang dipegang. Habis itu rasionya 1:15. Nah ini tadi aku udah lihat banyak rasio itu. Kenapa rasio-rasio itu 1:15, 1:15, 1:15? Karena untuk yang basic, sorry bentar. Karena untuk teman-teman yang baru mulai dari dasar, habis itu untuk yang basic-basic, itu tuh rasio 1:15 ini golden rasio teman-teman. Jadi kita nggak terlalu pusing lagi untuk bahas rasio secara mendetail, karena dengan rasio ini juga biasanya udah cukup bagus. Oke, yang kedua ada V60. V60 itu perusahaan pencipta V60 merupakan produsen barang pecah belah yang berbasis di Jepang. Ini bisa di screenshot ya dulu nggak apa. Buat teman-teman yang ini, misalnya temannya mau gabung di kelas malam ini, gabung aja nggak apa, share aja linknya. Cuman ya gitu, mungkin nanti mereka bakalan nggak tahu ya. Dah? Oke. Perusahaan pencipta V60 merupakan produsen barang pecah belah awalnya yang berbasis di Jepang. Disebut V60 karena bentuknya V, ini ya, V, dengan kemiringan 60 derajat. Yang pertama itu nggak ninggalin ampas, mudah digunakan. Habis itu untuk menghasilkan 360 mili kopi dibutuhkan rasio 1:15. Nah ini kan 1:15 lagi karena itu golden ratio. Golden ratio yang bisa dipakai semua orang. Jadi untuk yang basic-basic aku rasa mulai dari sini juga nggak apa-apa. Baru ketika kita udah gampang menggunakan golden ratio, kayaknya kita baru bisa untuk ngulik-ngulik gitu.
Oke, yang ketiga ada mau kapot. Mau screenshot juga, screenshotnya nggak apa-apa. Dah. Jadi mockup ini diciptakan pada tahun 1933 oleh desainer Alfonso Bialetti. Alat ini biasa digunakan untuk membuat homemade espresso. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, Bialetti itu, Alfonso Bialetti itu bahkan sampai sekarang ada produknya. Jadi produk mocha pot dengan brand Bialetti itu pabrikan milik si Alfonso Bialetti. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli mocha pot yang mereknya Bialetti, nah itu dia punya dia. Yang pertama praktis karena memang ini kan untuk rumahan ya, untuk rumahan. Habis itu dapat membuat espresso 4 sampai 6 shoot biasanya. Ada yang paling kecil juga. Ini 16 gram kopi untuk menghasilkan 6 shoot. Nah, kenapa ini 16 Bang? Kenapa tadi 1:15? Nah, kalau ini kan dia udah ada takarannya sendiri, dia udah ada basketnya sendiri di sini. Udah ada wadahnya sendiri untuk kopi di sini. Udah di screenshot ya. Oke, ini mungkin udah selesai. Memang untuk apa namanya? Untuk manual brew cuman ini yang diterangkan, ini yang disajikan karena menurut Gino Coffee Roastery karena teman-teman ini kan banyak yang basic-basic, jadi kami rasa dengan slide-slide yang tadi itu teman-teman bisa bisa explore lagi, nantinya bisa explore lagi, habis itu bisa apa ya, bisa terus untuk belajar gitu. Oke, ada pertanyaan, kita jawab dulu pertanyaan sebelum kita sambung ke barista course. Aku slide paling bawah dulu. Oke, teman-teman bisa bertanya langsung di Q&A ya. Aku tunggu pertanyaannya biar agak ramai dulu. Bentar, aku izin sebentar ya, nggak apa ya. Sebentar aja, sebentar aja. Jadi kalian bisa langsung bertanya di Q&A.
Halo, sorry. Bentar. Oke, sorry ya, tadi ada ini. Aku jawab yang paling dari bawah dulu ya. Kopi jenis apa yang direbus jadi rusak rasanya? Kopi jenis apa yang enak buat direbus? Oke, aku jawab yang pertama nih. Setahu aku, kalau misalnya soal teknik penyeduhan ini, nggak ada yang salah, mungkin kurang tepat. Karena kalau misalnya kopi diseduh itu menghasilkan rasa yang burning jadinya. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya teman-teman mau nyeduh dengan cara kayak gitu, mau diminum ya nggak apa. Yang penting jangan mubazir aja. Jangan sampai nanti udah diseduh dengan cara tersebut nggak diminum gitu. Tapi saranku cara yang tepat itu kita kayak nyeduh airnya dulu, baru dipuring, baru dituang gitu. Dan itu biasanya harus 90 derajat karena di atas itu burning. Jadi si biji kopinya itu, si kopinya itu bakalan gosong gitu. Oke. Bang, untuk mendaftar sebagai barista junior diperlukan pengalamankah atau bisa sebagai pemula juga? Kalau barista junior, kurasa pelanggan pengalaman paling 1 tahun, gitu. 1 tahun gitulah. Jadi misalnya kita belajar sekarang, mungkin setelah kita tahu cara pouring, cara cara seduh, cara menggunakan mesin, cara ya gitulah barista desk-nya kita udah menguasai, ya aku rasa banyak kok coffee shop yang mau terima lamaran kita gitu. Bang, kalau nyeduh kopi pada saat blooming, terus bloomingnya tidak keluar, kenapa tuh Bang? Jadi kan kalau buat teman-teman yang belum tahu, blooming itu kayak dia jeda antara pouring itu kayak penuangan air. Jadi jeda antara penuangan air pertama dan kedua, di tengah-tengahnya ada blooming. Blooming itu fase di mana si kopi itu menguap. Jadi yang dia ngeluarin karbon dioksida. Jadi dia kayak ada udara gitu, meletup-letup gitu. Nah, itu tuh biasanya harus ada gitu, biasanya harus ada. Cuman kalau misalnya nggak ada itu biasanya karena kopinya udah nggak fresh, setahu aku nggak fresh lagi atau airnya yang kurang panas. Ini ada yang nanya soal rasio, Bang. Rasio itu apa? Rasio itu apa? Ini aku jelasin secara apa ya? Secara basic, habis itu dengan penjelasan yang mudah dimengerti. Rasio adalah perbandingan bubuk kopi dengan air yang digunakan, yang akan berpengaruh pada kekuatan kekentalan rasa kopi yang dihasilkan, dan tergantung dari roast profile dan grain size. Rasio seduh bisa berkisar mulai dari 1 gram kopi berbanding 1 mili air atau 1:1, ya kan? Kalau misalnya 1 mili air 1 gram kopi itu 1:1, sampai 1 gram kopi berbanding 30 mili air. Itu jadinya 1:30. Dalam dunia specialty kopi, umumnya rasio yang digunakan itu 1 gram kopi berbanding 13 sampai 18 mili air. Nah, jadi maksudnya itu kalau misalnya kayak tadi 1:15 itu berarti 1 gram kopi 18 mili air. 1:15 berarti 1 gram kopi 15 mili air. Jadi kalau misalnya nanti tinggal dikalikan aja kalau misalnya mau menghasilkan 150 mili kopi, kalau mau menggunakan 150 mili air nanti ya kopinya 10 gram kayak gitu. Nanti ya, udah paham belum dengan penjelasan itu?
Ini kayaknya nanti bakalan jadi fit beneran gitu. Soalnya banyak yang nanya juga kan soal rasio. Jadi itu tuh 1:15 itu kayak satunya itu 1 gram kopi, satunya itu untuk kopi, 15-nya itu untuk air. Jadi 1 gram kopi 15 mili air. Jadi kalau teman-teman mau pakai apa namanya, mau pakai untuk 150 mili air, 150 mili air nanti bisa gunain 10 gram kopi mungkin gitu. Bang, teknik buat espresso dengan mocha pot agar tidak gosong. Nah, ini aku pernah nyoba. Nah, coba aku pakai api kecil terus dijagain aku. Ada momen di mana ketika air tinggal sedikit, itu dia nyemprotnya udah nggak ini lagi, udah nggak apa ya, udah nggak sari kopinya lagi. Jadi dijaga aja sebelum dia habis sampai nyemprot-nyemprot deh, kadang kan ada nyemprot-nyemprotnya gitu. Nah, itu dihindarin. Biar nggak ada rasa gosongnya. Bang, kalau mau steam susu enaknya pakai susu dingin atau susu biasa? Susu dingin. Susu yang dimasukin dalam kulkas, bukan freezer ya. Bang, kan Physic Tea ada yang lubangnya beda, itu gimana maksudnya? Itu kan dia macam-macam ya, ada flat bottom, ada kalita, yang gitu-gitu. Jadi beda-beda penggunaan, ada yang Mugen, Physic Tea Mugen, kayak gitu. Jadi beda-beda penggunaan. Nanti bisa di-search, teman-teman. Ini udah jelasin tadi Bang, tadi untuk yang Physic Tea ada 1:15 itu perbandingan apa Bang? Jadi satu itu untuk 1 gram kopi, 15 itu untuk 15 mili air. Jadi kalau misalnya mau menggunakan 150 mili air, kopinya itu 10 gram kayak gitu. Bang, kalau untuk metode Vietnam Drip, apakah lebih cocok pakai yang blend Robusta dan Arabica atau Arabica aja? Aku lebih prefer ke Robusta atau blend Robusta Arabica. 6 shot itu maksudnya gimana Bang? Satu shot itu 16 mili, Kak Widya. Satu shot itu 16 mili. Jadi yang gelas kecil, karena ada biasa untuk shot itu. Jadi 6 shot ya dia ngasilin 6 kali 16 mili. Bang, kalau boleh tahu temperatur berapa suhu panas air untuk buat Physic Tea 90 derajat? Kenapa semua kopi pahit Bang? Oke, ini aku nggak bisa jawab semua pertanyaan, sorry ya, karena kayak yang tadi aku bilang, kendala di waktu sama mungkin aku nggak bisa jawab dengan lugas di sini, nanti aku jawab via feed Instagram. Bang, apakah ada rekomendasi beans yang baik untuk membuat kopi susu? Pertama, bisa menggunakan Robusta, kain Robusta. Kain Robusta bisa menggunakan, aku pernah gunain Piberry juga, sama wine. Wine itu enak dicampur dengan susu. Teman-teman wajib coba. Ini udah jawab juga ya barusan ya, untuk yang rasio-rasio udah aku jawab juga. Bang, kalau mau jadi junior barista tapi belum punya pengalaman. Bang, gimana kalau mau jadi junior barista tapi belum punya pengalaman? Cari dulu pengalamannya, belajar dulu. Banyak kok, banyak tempat-tempat kursus barista yang sekarang tuh biayanya nggak mahal gitu. Cari dulu. Timingnya berapa lama kalau untuk blooming? Kalau untuk blooming dia, kalau aku pribadi aku sekitar 15 detik. Bang, kopi ada masa expired nggak sih setelah di roast? Setelah di roast, kopi dia masa restingnya 2 minggu.
restingnya 2 minggu, itu dia expirednya sekitar 3 sampai 4 bulan kalau kopi. Bang mau tanya, kalau kopi yang light atau medium itu apa sih pengaruhnya sama suhu dan green size? Dan kira-kira suhu dan green size yang cocok untuk dua jenis roastingan itu apa ya? Pertama dilihat dulu nih jenis kopinya apa, prosesnya itu apa. Misalnya kayak honey gitu kan. Honey itu kan biasanya dia pakai di light. Nah, setelah di light itu kan lebih cocok untuk physic tea. Untuk physic tea, terus untuk green size-nya itu kan untuk physic tea ya pakai yang medium to fine, medium to fine, fine to medium, kayak gitulah. Pokoknya dia nggak terlalu kasar dan nggak terlalu halus. Tapi itu nanti bisa diulik-ulik teman-teman. Jadi bukan satu hal yang pasti gitu. Jadi bukan udah ikutin aja Bang Fajri, nggak kayak gitu. Kita harus explore terus. Jadi jangan di satu titik doang. Nih ya, untuk itu kan mokapot disebutkan 16 gram untuk 6 shot, terus berapa mili air yang diperlukan. Ini dia tergantung dari ukuran mokapotnya. Kalau yang untuk 6 shot itu kan dia 16 gram. Nah, nanti di mokapot ini kan ada ini kalau misalnya teman-teman bisa lihat, dia ada titik di sini, ada lubangnya. Nah, biasanya air yang dibutuhkan itu di bawah lubang ini. Dia udah ada takarannya. Gitu, teman-teman. Jadi nggak repot-repot lagi, teman-teman harus ini berapa mili airnya gitu, enggak. Karena di mokapot itu teman-teman nggak bisa dipastikan berapa airnya, karena kan ada penguapan. Bang, bagaimana cara mengenalkan rasa kopi manual ke pelanggan yang baru mau minum kopi? Pertama kita belajar dulu, habis itu sajikan yang enak untuk dia. Sajikan specialty yang enak untuk dia, biar ketagihan. Bang, gua kan punya mokapot buat ukuran 3 shot. Kalau nggak salah, kira-kira bubuk kopi yang sudah diseduh bisa dipakai lagi nggak? Nggak bisa dong. Bubuk kopi yang udah diseduh menggunakan tea misalnya, kita seduh lagi, kita pakai lagi untuk mokapot, nggak bisa lagi, udah nggak enak lagi lah, udah berkurang. Nah ini, izin bertanya Bang, kenapa terkadang waktu saya nyeduh kopi menggunakan mokapot, kremanya sering nggak muncul Bang, gimana solusinya? Nah ada banyak ini juga sih, banyak perdebatan juga, banyak sharing-sharing juga di komunitas, gimana cara memunculkan mokapot, cara memunculkan krema di mokapot. Karena nggak semua orang bisa memunculkan krema. Yang pertama yang harus diperhatikan jenis mokapotnya, karena nggak semua mokapot memang bisa menghasilkan krema. Jenis yang bisa menggunakan yang bisa menghasilkan krema yang banyak, yang bisa sesuai lah gitu kan, yang kremanya full, itu teman-teman bisa lihat Bialetti Brica kalau nggak salah. Biar aku tulis di kolom chat ya. Nah, tuh. Itu dia bisa ngeluarin krema karena dia ada alatnya di atasnya. Bang, kata temanku yang barista, rasio tiap origin beda-beda. Kenapa begitu, Bang? Nah, kalau itulah maksudku tadi. Kalau misalnya untuk yang awal, untuk yang dasar, ya pakai aja golden ratio 1:15 gitu-gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah ngerasa, ini kayaknya aku harus ngulik lah, nggak bisa kayak gini terus. Ya udah belajar lagi, explore lagi gitu. Kayak teman-teman yang udah jadi barista gitu misalnya. Dia bisa buat statement gini ya karena dia udah nyoba gitu. Terus aja di-explore. Bang, kalau ngitung gram kopinya gimana? Sedangkan kita nggak punya alatnya. Apa ada cara lain? Nggak ada lah, Bang. Pakai scale aja. Scale sekarang juga udah murah, 70-an ribu juga ada.
Bang, kalau perbandingan kopi dan susu ada. Di materi ini nggak ada, dan aku juga nggak terlalu menguasai itu, tapi teman-teman bisa dapat di materi Barista Course, sabar ya. Iya, ini untuk Kak Weli Manurung. Bang, kebiasaanku nyeduh kopi, direbus sampai mendidih dan berbuih, apakah itu akan merusak kopinya sendiri? Balik lagi di awal, kalau misalnya kakaknya terbiasa dengan itu, habis itu kopi nggak terbuang sia-sia, dan kakak rasa enak, ya nggak apa-apa, seduh aja, minum aja dengan cara itu. Kalau misalnya mau coba yang lebih cepat, mungkin airnya aja yang diseduh, habis itu dipuring di kopinya. Intinya mau nyeduh dengan cara apa aja nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Mungkin ada yang kurang tepat, tapi nggak bisa dibilang salah. Dan inti dari seduh-seduh kopi ini, teman-teman yang seduhnya mungkin kurang tepat atau burning atau apa gitu, intinya diminum kopinya, itu intinya. Jadi jangan sampai terbuang. Kalau rasio tidak sama, apakah hasilnya layak? Layak. Kalau rasio nggak sama, apakah hasilnya layak? Layak. Nggak ada hal yang pasti di industri kopi ya, maupun di barista desk. Jadi semuanya bisa dieksplor. Nggak ada yang nggak layak. Bang, kenapa rasio 1:15 disebut golden ratio? Bedanya dengan rasio lain apa? Kalau yang lain itu kita harus ulik-ulik lagi. Kalau misalnya rasio 1:14, misalnya nih ya, misalnya 1:14, tapi itu kan kita harus menentukan lagi nanti green size-nya gimana. Nah, kalau misalnya 1:15 ini nggak terlalu ribet, jadi semuanya bisa nyoba gitu. Bang, kalau mau steam susu lebih rekomen full cream atau fresh milk? Kalau misalnya steam susu pakai fresh milk. Biaya standar kelas barista berapa, Bang? Kalau dulu aku 1,5 selama 3 hari. Yang 1,5 itu di Medan, habis itu yang di Bali itu sekitar 1,7, 1.750 kemarin temanku. Habis itu ada yang 3.500.000 juga selama rata-rata 3 hari, rata-rata 3 hari semua. Bang, masuk dari satu shoot, 2 shoot itu apa ya? Apa satu shoot, satu gelas? Satu shoot itu satu sloki itu 16 mili. Bang, kalau range yang frekuensinya nggak wajar gitu, kayak aromanya apa gitu, berpengaruh nggak sih, Bang, sama notes yang dihasilkan berpengaruh? Oke, ini udah berapa pertanyaan? 31, 35, kita lanjut ke barista course ya. Nanti aku jelasin kayak mana cara mendapatkan barista course. Karena ini banyak banget pertanyaan yang berurusan dengan barista desk, SOP barista, habis itu menu-menu yang ditawarkan barista gitu. Nanti aku kasih tahu cara mendapatkannya. Jadi balik lagi, ini seharusnya kelas ini dibawakan oleh Giar Arjuna, barista kita. Cuman karena dia berhalangan hadir, jadi aku yang gantiin, tapi nanti teman-teman bakalan ketemu sama dia di grup khusus barista course. Bang, tips cara membuat latte art, soalnya sering gagal kalau mencoba. Intinya memang latihan terus sih, Bang. Latihan terus. Aku juga nggak cepat untuk untuk belajar latte art. Jadi butuh waktu juga. Bang, kenapa kalau setiap kopi itu rata-rata untuk suhu airnya, nggak sampai 100 derajat? Karena 100 derajat itu titik didih. Nah, titik didih itu bisa menghanguskan kopi, jadi burning rasanya. Manual grinder, apakah hasil bubuk kopinya bisa konsisten, Bang? Bisa beli Latina Sumba. Latina Sumba itu juga nggak mahal. Oke, satu lagi, ntar aku pilih ya.
Fine Robusta gimana sih maksudnya? Fine itu maksudnya FINE, Fine Robusta. Fine Robusta itu Robusta yang dipetik merah. Habis itu bijinya besar-besar, lebih enak ya. Jadi buat teman-teman yang ada asam lambung, yang kalau minum kopi itu pusing, nah bisa coba Fine Robusta. Fine Robusta itu beda rasanya. Jadi cocok untuk teman-teman yang nggak bisa minum kopi karena debar-debar gitu. Nah, Fine Robusta lebih cocok. Oke. Bang, resep kopi wine yang tadi abang bilang enak, memang enak, nggak pernah salah memang ya. Wine dicampur susu memang nggak pernah salah, memang enak. Wine campur susu, wine campur lemon itu enak. Bang, untuk 1 gelas kopi membutuhkan berapa gram kopi? Tadi udah jelasin nih. Bang, kalau kopi kadaluarsa ada ciri-ciri fisiknya nggak? Ciri-ciri fisiknya mungkin udah mulai kayak susah di green, itu aja sih. Susah untuk di green. Pakai mesin dia susah di green. Oke, aku lanjut ke ini ya. Aku lanjut ke penjelasan barista course, gimana cara teman-teman bisa mendapatkannya. Terus soal apa-apa aja yang bisa teman-teman dapat dari barista course, benefit-benefitnya. Bentar ya. Ini aku ini dulu. Sabar nih, aku nggak bisa jawab semuanya. Tapi nanti habis barista course kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 21 lewat 30, 21 lewat 30. Karena kan tadi aku juga telat untuk bawakan materinya kan karena ada kendala tadi. Jadi agak perpanjang untuk kita ngobrol-ngobrol. Sabar ya. Oke. Oke. Oke teman-teman, ini buat teman-teman yang kemarin sebenarnya ini nggak ada di apa ya, nggak ada dalam jadwal. Jadi digital course dan barista course itu kemarin itu sebenarnya nggak pengen kita munculin karena memang kelasbarista.com sedang nggak ada mengadakan kelas online gitu. Karena kami rasa untuk bikin kelas online itu pertama butuh effort yang lumayan besar gitu. Jadi kami pengen untuk barista course dan digital course ini bisa didapatkan semua pihak. Gitu. Oke, jadi pelajari kopi di mana aja, kapan aja. Latih skill plus mentoring. Latih skill sekaligus dapat mentoring dari barista Gino Coffee Roastery selama 1 tahun penuh. Jadi nggak cuma barista sebenarnya ya. Jadi di dalam grup itu ada prosesor, ada barista, ada beberapa founder Gino, dan termasuk ada aku juga di dalamnya. Jadi nanti kita bisa sharing bareng, latih skill sekaligus dapat mentoring dari barista Gino selama 1 tahun. Sebenarnya dalam grup khusus ini udah ada sekitar 131 peserta, 131 member. Jadi rata-rata sering ngobrol gitu. Oke, selama 1 tahun penuh. Nah, ini grafik dari modul-modul yang sering dipelajari di sana. Pertama, kelas produksi. Ini data ini dari 100 peserta yang udah bergabung ya, 100 member yang udah bergabung. Jadi produksi itu segini, barista desk itu paling tinggi karena banyak teman-teman yang pengen bekerja sebagai barista, ingin jadi barista profesional gitu. Jadi materi tentang barista desk yang paling tinggi, disusul dengan latte art, baru terakhir itu coffee shop. Jadi buat teman-teman yang buka coffee shop itu biasanya sharing juga sama kita tentang apa-apa aja, konsultasi lah ya, konsultasi dengan tim kita, apa-apa aja yang harus dipersiapkan untuk buat coffee shop. Habis itu latte art gimana cara buatnya, itu bakal ada videonya, ada teorinya gitu. Oke.
course benefit itu yang pertama materi A to Z jelaskan secara simpel dan mudah dipahami. Ini udah jelas karena semua kelas kita itu kita ngejelasinnya dengan cara yang gampang dimengerti. Jadi nggak perlu pakai bahasa yang terlalu rumit gitu. Yang kedua ada video tutorial manual guru itu high definition. Jadi udah jernih. Habis itu yang ketiga ada exclusive recording class. Ini exclusive recording class, dia ada rekaman kelas dari batch yang terakhir, batch yang ke-6. Nah, itu cukup bagus buat teman-teman tonton. Terus ada latihan teori dan video. Latihan teori dan video ini ya tadi lah untuk khusus untuk latihan. Jadi teman-teman bisa tahu cara gunainnya gimana, cara latihan gimana, cara wiggle-nya gimana, itu bahkan dikasih tahu. Habis itu ada 15 resep dalam format video HD. Jadi bisa nyoba resep-resep yang udah disediakan sama tim. Dan ini resep-resep ini bakalan diupdate terus, teman-teman. Jadi nggak 15 doang. Nanti kita akhir tahun, di belakangnya itu. Jadi nanti akhir tahun dia bakalan ada updatean. Nah, itu updatean itu teman-teman ya tinggal dapat aja, nggak perlu daftar-daftar lagi. Jadi semua updatean bisa didapatkan. Habis itu ada certificate of completion. Certificate of completion ini sertifikat karena sudah menyelesaikan kelas atau mengikuti kelas. Tapi bisa nggak sih Bang ditaruh di kurikulum vitae? Bisa, cuman bukan sebagai sertifikasi barista. Kan ada yang sertifikasi barista profesional gitu kan. Nah, ini lebih ke karena telah menyelesaikan kelas di Gino Coffee Roastery. Diskusi kapan aja. Jadi kalau misalnya diskusi itu kita teman-teman bisa chat aja, mau chat pribadi atau chat di grup, itu nanti bakalan jawab sama barista dan admin-admin yang lain. Jadi bisa ngobrol kapanpun. Oke. Untuk biayanya tadi kan banyak yang nanya tuh biayanya berapa Bang, biayanya berapa Bang. Nah, biayanya itu kalau misalnya di kelas kemarin kita di kelas online, sebelumnya kan Dino kelasnya berbayar semua. Nah, itu kelasnya sekitar 749.000. Tapi karena ini file barista course, digital course, dan kita nggak harus membayar banyak part. Nah, itu biayanya bisa kita pangkas habis-habisan, dan kita nggak perlu pakai barista dari luar, dan barista kita juga udah oke untuk nemenin teman-teman selama 1 tahun penuh. Itu harganya 169.000. Dan harga ini khusus untuk teman-teman yang udah lulus seleksi. Jadi nggak semuanya dapat dengan harga segini. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun itu teman-teman per harinya cuma ngeluarin Rp545 kayak gitu. Aku rasa dengan biaya kayak gini, ini udah cukup terbantu sih. Mengingat aku dulu kelas barista yang aku ikutin rata-rata harganya dari harga 1.500.000 sampai 3 jutaan rata-rata. Tapi dengan harga 199.000 kita bisa sharing, kita bisa dapat ilmu baru, kita bisa explore bareng-bareng dengan tim Gino, dengan barista Gino. Jadi harga segini menurutku cukup worth it. Jadi buat teman-teman yang mau join, ada 2 cara nih. Nanti habis kelas ada tesnya, nanti bakalan dihubungin sama tim Gino, ataupun nanti bisa chat tim Gino, nanti ada cara chatnya gimana. Pertama, teman-teman dapat apa aja dalam course ini. All-in course itu apa aja yang saya dapatin. Yang pertama, kopi hulu hilir, yang kayak kelas pertama, tapi lebih komplit. Habis itu ada metode pasca panen, ini juga lebih komplit karena ada ngebahas anaerob, habis itu ada roasting, ada grinding, habis itu teknik seduh manual. Ini lebih komplit karena langsung diajarin sama baristanya lewat video recording. Habis itu ada teknik seduh otomatis juga, ini dijelasin sama baristanya. Latihan teori juga nanti dijelasin sama baristanya. 15 resep pilihan ini bisa teman-teman tonton kapan aja di mana aja. Habis itu sertifikat basic barista by Gino Coffee Roastery itu biasanya 1 atau 2 minggu setelah teman-teman mendaftar.
Karena kita mau kasih tes ke teman-teman, teman-teman udah cocok belum dikasih sertifikat, udah nonton semuanya belum, udah dipelajari semuanya belum gitu. Jadi bukan berarti teman-teman daftar malam ini langsung dikasih sertifikat, enggak. Kita butuh proses 1 sampai 2 minggu, itu teman-teman bakalan dites sama tim Gino dan barista-barista Gino lewat tes kecil-kecilan sih, cuman mempengaruhi lah. Oke. Untuk yang udah pernah ikut, tapi nggak bisa semuanya karena keterbatasan slide. Jadi buat teman-teman yang mau join, bisa lihat teman-teman yang lain juga cukup puas dengan konsep pembelajaran seperti ini. Gitu. Kalau menurutku pribadi ya, kalau aku masih awam dan aku disodori kayak gini, aku ambil karena selain aku dapat ilmunya, aku dapat mentoring, aku juga bisa dapat relasi. Itu yang paling penting dalam semua industri, relasi. Terus relasi yang bisa kalian dapatin itu teman-teman yang bisa aja teman-teman dari satu kota atau lain kota gitu yang bisa jadi teman akrab, yang kalau kita tuh berkunjung ke kota mereka ya bisa ngobrol bareng gitu. Oke. Nah, ini untuk cara ordernya itu bisa chat admin dengan format nama lengkap. Nama lengkap karena nama ini bakalan untuk jadikan di nama sertifikat, teman-teman. Jadi jangan salah-salah karena banyak peserta dan member-member sebelumnya itu sampai beberapa kali pengiriman sertifikat karena mereka salah ngasih nama. Jadi nama itu nggak lengkap atau ada kurang di namanya gitu. Habis itu domisili, kota domisili ya, jangan provinsinya, kota domisili. Habis itu alamat, boleh alamat lengkap. Habis itu order, tulis saja file barista course Gino. Nanti bakalan dibalas sama tim admin gimana proses selanjutnya. Oke, atau juga teman-teman bisa ngisi tes setelah kelas ini. Tes setelah kelas ini nanti bakalan ada pilihan tertarik atau enggak dengan barista course. Jadi kalau misalnya teman-teman pilih tertarik, nanti tim Gino bakalan hubungi teman-teman. Gitu. Oke, aku jawabin lagi pertanyaan-pertanyaannya. Sambil ngobrol kayak kayaknya masih panjang juga, satu jaman lagi. Bayar berapa, Kak? Kan tadi udah jelasin ya biayanya. Biayanya ini 199.000. Udah selesai. Ini harganya udah dibilang tadi, habis itu Kak, harga 199.000 itu untuk jangka waktu berapa lama? 365 hari. 1 tahun. 365 hari. Bang, kalau akhir bulan masih bisa daftar nggak sih? Tanya ke tim Gino-nya langsung, karena aku sini cuma menjelaskan. Kalau misalnya tim Gino-nya bilang boleh, nanti nggak apa-apa. Tinggal di-keep aja. Oke? Konsultasi sama tim Gino. Bang, semuanya bisa ikut nggak nih? Bisa ikut, semuanya bisa ikut. Ini untuk basic, dan aku rasa ini cara yang bagus buat teman-teman ningkatin skill. Untuk daftar barista course apa ada tenggat waktu, bisa tanya ke tim Gino. Nanti tim Gino bakalan kasih tahu tenggat waktunya kapan. Bisa di-keep kok. Kita kan seru-seru aja. Seru aja nggak apa. Ditanya aja sama tim Gino. Jangan ada segan-segan lah. Tanya sama tim Gino. Kita udah 3 hari bareng-bareng live ini. Aku rasa udah cukup untuk buat kita semakin akrab. Jadi jangan sampai ada segan-segan, gimana ya kalau misalnya aku kayak gini gitu. Apa, chat aja. Selama itu sopan, selama itu selama itu menunjukkan nilai-nilai pertemanan, ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Kita tanya aja sama tim admin. Ya. Gimana tuh Bang metode pembayaran untuk 545? 545 itu kalau 199.000 ini dibagi 365 hari. Tapi teman-teman ya tetap bayarnya 199.000 gitu. Tapi kalau misalnya dibagi 365 hari, berarti per harinya teman-teman cuma ngeluarin 545 perak gitu. Dan aku rasa dengan biaya kayak gitu malah lebih besar biaya-biaya yang lain gitu. Untuk kelas sebagus ini gitu.
Kalau tertarik tapi belum ada dananya gimana Bang? Nggak apa-apa, bilang aja sama tim Gino, bilang dulu sama tim Gino, nanti tim Gino bakalan kasih solusi. Jangan langsung ngejudge diri sendiri seakan-akan, ini kayaknya aku nggak bisa, jangan kayak gitu dong. Semangat lah. Kak, slide adminnya tadi, aku mau catatannya admin, yang mana ini ya. Nih, udah. Oke, Bang, kalau mau ikutan harus punya alat-alat sendiri. Nah, kalau untuk alat-alatnya ini teman-teman bisa lengkapin satu persatu. Jadi nggak harus yang brek langsung semua, yang nggak usah. Jadi sambil sambil ditonton, sambil dipelajari, sambil tahu. Nanti setelah lulus ininya, lulus sertifikat, bisa dapat sertifikat dalam tempo 15 hari. Jadi teman-teman bisa langsung beli satu persatu, bisa beli stick dulu, beli kettle leher angsa gitu. Jadi nggak langsung juga nggak apa-apa. Daftar barista course bisa, daftar barista course bisa nggak daftar pakai prakerja? Belum bisa, Kak. Belum bisa daftar pakai prakerja. Itu sih memang kita kemarin tuh sempat daftar ke prakerja, cuman memang prosesnya prakerja itu rumit teman-teman. Jadi kita harus banyak izin-izin yang harus dilengkapin. Sementara teman-teman tahu sendiri kan, kelas Dino itu dia banyak gratisnya. Jadi 80% kelas Dino gratis. Paling yang berbayar yang kayak gini doang. Jadi kita untuk ngurus izin-izin kayak gitu kita butuh effort dan rada struggle sih jadinya gitu. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Payung di belakang. Sebentar ya teman-teman ya. Sabar, 2 menit, 2 menit. Bentar. Halo, sorry, di sini hujan, kedengaran nggak? Ya, suruh tunggu ya dulu.
Oke, aku jawab satu-satu ya. Mau catat nomor telepon admin. Nah, itu catatnya dulu. Oke, sini udah mulai deras hujannya ya. Kedengeran nggak sih? Tuh. Kak, saya sudah chat adminnya dari tadi siang, tapi tidak ada respon. Iya Kak, soalnya kita harus ngejelasin dulu filenya itu gimana, biayanya berapa. Jadi supaya Kakak tuh bisa tahu tuh kelebihannya apa aja. Ini nanti masih diseleksi lagi ya Bang. Kita untuk sekarang cuma terima 150 kok ya, 150, tapi nggak ada seleksi. Tapi siapa yang cepat dia dapat dulu lah, jadi lebih diutamakan gitu. Nggak ada seleksi. Yang seleksi itu yang mau jadi partner Sindino, jadi kayak reseller, kayak supplier, kayak apa ya, kayak dropshipper, kayak gitu-gitu. Kalau ini nggak ada seleksi seleksi. Oke, nanti aku follow up ke adminnya. Kak Fafan Hisham, pertanyaan saya kok nggak jawab. Coba tanya lagi Kak, soalnya ini udah banyak scrollnya. Bang bisa pakai pay later nggak? Coba nanti aku kirim ke admin ya. Tapi chat aja ke admin nanti. Atau isi tesnya nanti biar kami yang telepon. Oke, bentar ya. 2 menit. Halo semuanya. Sorry ya, sini hujan. Habis itu ada keperluan mendadak juga. Bang, coba slide yang benefitnya tadi. Bentar ya. Nih, benefitnya. Cost. Yang ini atau yang tadinya lagi? Bang, permisi itu kan 199.000 itu kan 1 tahun, bukan 1 bulan. 1 tahun, 1 tahun. 1 tahun. Jadi punya waktu yang panjang lah.
Bentar ya, aku sabar. Kita masih panjang kok waktunya, sabar ya. Tadi soalnya ada ngantar orang tua ke depan, jadi maaf ya ada kendala. Bang, permisi ya, itu 199.000 itu 1 tahun, iya 1 tahun. Jadi kalau misalnya 1 bulan itu kan jangka waktu yang singkat ya. Kita nggak mau teman-teman udah ngeluarin biaya, malah waktunya itu nggak banyak untuk belajar gitu. Jadi kan kalau misalnya 1 tahun itu punya banyak waktu untuk sharing, untuk belajar gitu. 1 tahun, bukan 1 bulan. Yang nggak punya mesin sendiri gimana bang? Yang nggak punya mesin sendiri nanti dikasih solusi lah. Bisa bisa sharing sama baristanya kayak gimana caranya. Boleh cek sekarang langsung atau nanti tes pas tes yang hari ketiga nanti diisi aja. Kalau misalnya teman-teman mau barista course nanti tinggal dicentang aja, nanti tim kita yang nelpon. Jadi nanti tim kita bakalan kasih tahu cara-caranya itu gimana gitu. Boleh chat sekarang. Bisa diulang bang secara singkat, saya dengan soalnya barista course. Jadi barista course itu dia kayak kita ngasih file ke teman-teman, tapi teman-teman juga bisa dapat mentoring selama 1 tahun dan biayanya itu segini, biayanya 199.000 gitu.
Bang, nggak usah lah kebanyakan sorry, udah santai aja. Oke, oke, oke. Iya, soalnya banyak ini, banyak harus dibantu juga tadi. Tadi ngantar ibu ke depan. Bisa pakai kredivo nggak bang bayarnya? Coba ya nanti aku tanya ke adminnya gimana caranya supaya lebih memudahkan teman-teman gitu. Atau bisa nanti mungkin lewat Tokped bisa pakai kredit atau apalah gitu ya. Untuk barista course itu nggak ada seleksinya, tapi untuk yang batch yang ini kita cuma menerima 150 peserta, 150 member. Member bukan peserta ya sebutannya member. Apakah ada pengaruh rasa antara alat mahal dengan yang biasa? Jelas ada lah teman-teman. Yang mahal itu biasanya lebih presisi, lebih konsisten gitu-gitu. Yang slide sebelumnya nanti bakalan di-share. Ini juga, nah, ini juga direkam. Nanti bakalan dikasih kayaknya rekaman nih. Bang, tolong materinya di-share di grup ya. Tadi telat karena harus ke rumah sakit. Yang apa? Hati-hati bang. Aduh, ini kayaknya lagi musim sakit juga gitu kan. Hati-hati. Kak, promonya khusus malam ini ya. Promonya nggak khusus malam ini aja, tapi terbatas sampai 150 member. Jadi teman-teman kalau misalnya mau, tinggal langsung chat adminnya, nanti bilang aja keep dulu ya kak sampai tanggal sekian gitu. Nanti kalau misalnya adminnya oke, nanti bakal bilang sama adminnya oke kak udah kita catat gitu. Tapi saranku diambil aja langsung sih supaya nggak keburu yang lainnya. Biasanya kalau misalnya keep pun, kalau misalnya teman-teman keep nanti ketika kelasnya udah mau sold out, itu bakal diinfoin kalau misalnya kelas udah mau sold out. Nah, waktu ikut ini harus punya alat-alatnya ya. Enggak harus. Ini semuanya dari dasar, dari nol. Bang, biasa responnya jam berapaan? Biasanya malam. Kebanyakan admin itu malam sama pagi. Malam itu tengah-tengah malam biasanya lebih rame. Mas mau tanya dapat sertifikatnya setelah 1 tahun atau gimana? 15 hari. Itu juga melalui ada tesnya. Boleh booking slot nggak? Boleh booking slot. Nanti ada tesnya. Nanti habis kelasnya kan ada tes kayak dia hari 1 dan hari kedua ada tesnya. Nah itu nanti ada pilihannya mau barista course harga segini nggak. Kalau misalnya mau tinggal bilang aja mau, nanti kita bakalan hubungi langsung. Bang, ada trial kelasnya nggak Bang buat barista course? Trial kelasnya belum ada. Tapi aku rasa dengan kualitas yang kami bawakan selama 3 hari ini, aku rasa buat teman-teman udah bisa yakin untuk mengambil beberapa produk Dino gitu. Bang, buat barista course butuh tools apa aja nih dengan range harganya berapa? Nah, ini sih salah satu kenapa barista course itu harganya terjangkau. Pertama, kami pengennya dana yang teman-teman punya, uang yang teman-teman punya itu dipakai untuk beli alat-alat yang lain daripada 1 juta untuk barista, kelas barista, tapi nggak bisa beli alat-alatnya gitu. Lebih bagus harganya sekian untuk 1 tahun, tapi teman-teman bisa beli alat-alatnya gitu kan. Jadi alat-alatnya itu berkisar dari 100 sampai ratusan ribu gitulah. Nanti bisa share juga sama baristanya langsung. Kalau untuk pelatihan offline-nya ada nggak Bang? Berapa biayanya? Untuk Medan kita ada relasi untuk yang mau kelas offline. Itu ada di Maga Coffee. Itu biayanya sekarang udah 1.750.000 kalau nggak salah. Itu teman-teman bisa search saja Maga Coffee Education. Fiana, Mas bantu jawab pertanyaan saya dong. Yang mana Kak Fiana? Ini juga udah banyak. Kak Fiana tinggal chat lagi, Q&A lagi nanti dia muncul di bawah. Nanti aku baca. Ini aku udah paling baru nih. Bang boleh lihat material yang awal manual brew nggak? Soalnya tadi koneksi hancur. Nanti ada rekamannya Bang Erik. Nanti aku bagiin.
setelah 150 orang bakal buka batch selanjutnya enggak bang? Batch selanjutnya nanti setelah batch nggak tahu sih gimana prosedurnya ya. Tapi katanya kemarin cuma 150 orang dulu biar kelasnya itu kondusif gitu. Tapi nggak tahu nanti ada kebijakan gimana nanti bakalan diupdate. Karena teman-teman jangan khawatir lah. Karena ini pertengahan bulan juga ya. Batas pendaftaran barista kurs sampai kapan bang? Nanti bisa tanya sama admin. Pokoknya kalau misalnya teman-teman mau ya di keep aja dulu atau di bilang ke adminnya. Oke. Ini juga down, ini juga down. Kasih tahu satu kopi yang paling sering kakak seduh. Aku sering seduh Hani. Kenapa Kak Hamidah? Kak Hamidah mau nyeduh buat aku. Ya, aku Hani sama specialty Kayana, sama Hani B. Kak, kelas ini selalu ada kan tiap bulannya ada. Tahun penuh malah. Kak mau tanya, sudah boleh live belum ya? Udah boleh live. Kalau misalnya kakaknya udah merasa cukup, ya nggak apa live saja. Kak, kan kalau tes tapi belum punya alat-alatnya gimana? Kan tesnya nanti ada yang teori, ada yang praktek. Ada yang teori, tapi kebanyakan teori. Tapi tergantung dari materi-materi yang tersedia di sana. Jadi jangan khawatir. Hey! Apa nih? Tuh, dibuat ini wine sama tim. Di mana sih kameranya? Oke. Dibuatin wine sama tim. Wine-nya itu kalau misalnya kopi wine tuh nggak dicampur sama jeruk juga udah ada rasa-rasa jeruk-jeruknya gitu ya. Oke, ini udah dijawab. Kak, kalau nanti 15 hari tesnya gagal, apakah masih bisa pengulangan? Bisa pengulangan. Pokoknya sampai dapat sertifikat. Seluruh ya, santai lah. Tapi memang sertifikat itu kan kita sensitif ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman dapat sertifikat, belum paham gitu. Untuk offline-nya di Bogor adakah? Belum ada. Untuk offline-nya semuanya di Medan. Tapi bukan di kita, itu juga di Maga, bukan di kita, tapi relasi kita. Kalau kelas official Sumsel ada bang, nggak tahu, tapi semuanya ini online bang, aman. Di mana daerahnya aman semuanya. Kak, ada kelas mentoring untuk segi bisnis juga nggak buat manajemen bisnis coffee shop? Itu bisa gabung di kelas tadi, kelas barista course ini. Nanti ada tim foundernya bakalan turun tangan juga, bakalan ada di sana juga. Nanti bisa sharing-sharing. Bang, barista course, nah ini penting nih, pertanyaan bagus nih. Bang, barista course ini via Zoom atau bagaimana Bang? Dan jadwalnya itu gimana gitu? Ini kelasnya nggak ada via Zoom, ini kelasnya semuanya dalam bentuk file, soft file semuanya. Jadi kelasnya itu nggak ada yang di Zoom lagi. Tapi untuk diskusinya itu kita di grup khusus. Jadi teman-teman tinggal tonton, tinggal belajar, tinggal baca. Dia dalam bentuk PDF, dalam bentuk e-book, dalam bentuk video, semuanya itu. Jadi nggak ada lagi Zoom. Kalau di Surabaya belum ada untuk yang Jino. Jino saat ini di Medan doang. Tapi kalau misalnya untuk gudang, kita memang di 8 kota. Yuk, yang mau ikut nggak apa-apa. Kalau misalnya mau ikut bisa nanti di waktu tes yang terakhir nanti, mungkin 15 menit setelah kelas ini ada tesnya, itu dibagiin. Bisa dibilang itu kalau misalnya mau ikut barista course bisa di-okein aja, kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Jadi nggak mempengaruhi hasilnya ya. Nanti tetap dibagiin rekaman-rekamannya. Yang nggak kebagian gimana? Kalau nggak kebagian nanti coba aku diskusi sama tim ya. Soalnya sayang juga nanti teman-teman yang nggak kebagian. Nanti aku diskusi. Yaudah, yuk. Ikut. Bang, ini kelas online live seperti hari ini atau kelas recording yang bisa ditonton kapan aja. Bisa tonton kapan aja, tapi kalau misalnya kita ada isu atau bisa ada pembahasan yang memang pengen kita bahas rame-rame, kita online itu bisa lewat Google Meet aja. Jadi kita bisa ngobrol rame-rame.
Bang, untuk dropship, reseller, price list, jenis barangnya bisa dilihat di mana ya? Untuk jenis barangnya bisa dilihat di Tokopedia, semuanya ada di situ. Untuk harganya bisa dilihat di Tokopedia, tapi itu bukan harga untuk reseller dan dropshipper. Harga dropshipper sama reseller itu malah jauh lebih rendah. Ini ada Kak Fiana. Mas, itu nomor adminnya bukan WhatsApp ya? Soalnya saya udah save nomornya tapi nggak keluar WhatsApp-nya, Mas. Yang mana yang itu tadi? WhatsApp itu. WhatsApp. Nanti coba kita suruh atas nama Viana ya. Coba nanti kita suruh admin untuk chat. Atau nanti bisa isi ini aja, isi tes yang hari terakhir nanti. 15 menit setelah kelas. Oke. Ada referensi toko online untuk beli barang manual brew pemula. Bisa di Oten. Oten Kopi. Bang, kalau belum mampu beli alat pada saat barista course, nggak apa-apa. Itu ada banyak teorinya. Ada banyak teorinya, bisa tonton videonya. Jadi tonton aja dulu videonya, nggak perlu beli alat-alatnya juga. Kan itu jangka waktunya 1 tahun, itu teman-teman punya banyak waktu. Bang, yang ikut kelas ini dapat diskon kopi Gino nggak? Bisa, nanti kita diskusi sama tim. Bisa, ini jadi masukan juga, bisa nih. Kak, itu yang kelas barista offline yang di Medan itu belajarnya berapa lama, Kak? 3 hari, Kak? 3 hari, rata-rata 3 hari. Jadi 1.750.000 itu 3 hari. Ngulangnya bayar lagi nggak, Bang? Ngulang nggak bayar. Kalau misalnya teman-teman misalnya setelah 15 hari nggak lulus nih ujian-ujian sertifikatnya, ya nggak usah bayar lagi, nggak usah bayar lagi, santai aja. Tapi memang ada tes-tes selanjutnya lagi gitu. Kak, boleh liatin slide harga kelas nggak? Soalnya tadi kelewatan karena sambil kerja. Oke. Nih harganya. Jadi biayanya itu 169.000 per tahun. Jadi kalau misalnya dibagi 365 hari, 169.000 ini sama dengan 545 perak. Jadi satu harinya itu cuma 500-an rupiah. Murah banget. Aduh, 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 aduh. Gokil nggak tuh? Gila ya, 199.000 rusak harga pasar. Prakteknya pakai alat seadanya ya Kak di rumah masing-masing. Iya benar. Tapi nanti kalau misalnya ada kendala bisa di mentoring langsung. Abang ini orang mana? Abang orang Aceh deh. Abang orang Aceh tinggal di Medan, Mama Batak, kawan-kawan Chinese. Ini udah mulai slow aku nih ya. Dan pancing-pancing aku slow. Kak, maksimal kopi masih layak dikonsumsi setelah diseduh itu berapa lama ya? Setelah seduh berapa lama? 24 jam juga bisa kalau brew. Kak, izin live ya, ya Kak Dina. Kak, ada link offline untuk di Lampung nggak? Dan mau tanya dong, Kak, biasanya yang dipelajarin di offline itu apa aja sih? Soalnya baru mau terjun ke dunia kopi. Kalau yang di offline itu ya sama juga kayak yang materi-materi di online ini. Nah ya, sama, semuanya sama. Cuman mereka mungkin ada praktek langsung kayak gitu kan. Aku rasa dengan 3 hari, kalau misalnya teman-teman ikut yang kayak gini ya, dengan 3 hari, gitu pulang dari kelas, nggak usah pulang dari kelas, sampai parkiran, lupa semuanya. Mungkin di tempat prakteknya itu teman-teman bisa latih art, tapi sampai rumah nggak bisa lagi. Jadi saranku, kalau misalnya ada kelas yang jangka waktunya lebih lama, ambil yang lebih lama. Jadi bisa sharing, bisa juga meminimalisir rasa kecewa ya. Oke, Don, lift. Oke, Kak ada rekomen gula aren Kak. Oke, ini nanti bisa tanya ke admin. Oke, Oke, Mas, makasih ya. Sama-sama, Kak Tiana. Di hotel mahal, Bang. Bisa kalau misalnya Medan, kalian bisa ke Medan Kemasan.
kemasan Medan. Nah, kalau misalnya klien yang di luar Medan dan udah ikut barista course, nanti bisa tanya ke adminnya, minta tolong cek harga yang paling murah di Medan, nanti kita bakalan kirim. Banyaklah kemudahan yang didapat kalau misalnya gabung di barista course. Udah kayak komunitas jadinya sekarang. Bang, nama Tokped-nya apa bang? Gino Coffee Roastery. Type answer. Gino Coffee Roastery. Bisa juga kalian cek di bio Instagram ya. Bisa juga dicek di bio Instagram. Apa? Udah. Mau dong beli kopi Gino, bisa dong dikirim ke Batam. Di Batam ada ini malah Kak Piana. Di Batam udah ada gudangnya. Udah ada gudang Gino di Batam, jadi nggak usah nunggu-nunggu dari Medan lagi. Mungkin ongkirnya juga bisa diminimalisir kan, bisa lebih rendah ongkirnya, atau bisa malah free ongkir gitu. Waktunya juga nggak lama, nggak harus nunggu-nunggu dari Medan. Dicek aja nanti di admin Gino, tanya sama admin Gino via DM Instagram atau via WA, nomor gudang untuk Gino Batam. Kak, maksimal kopi bisa konsumsi itu berapa lama? 24 jam juga bisa, Kak. Kalau misalnya roast bean itu 3 sampai 4 bulan. Ini tadi karena aku telat 20 menit, jadi aku 21.20 lah ya. Udah selesai kita ya. Asik banget sih, Mas. Aman tuh. Biar nggak kaku-kaku juga kalian. Oke, pernah lagi diajarin sensori rasa nggak? Nah, sensori rasa kemarin aku nanya ke baristanya. Kalau kalian bakalan ada event-event kayak fun cupping nggak sih? Ada kata dia. Kata dia bakalan ada event fun cupping. Nanti kita bakalan belajar kayak mana cara sensori, tapi sensori dasar. Itu nggak ada sertifikatnya, tapi kita kayak fun aja. Kayak mana caranya? Jadi kita udah tahu nih protokol-protokol yang harus digunain itu apa-apa aja gitu. Itu bakalan ada fun cupping-nya. Bang, di sana biasa tutupnya jam berapa? Apa rumahku? Rumahku sampai pagi. Sini coffee shop itu sampai jam 9. Jam 9 udah tutup. Tuh, nih Kak Devi Yuninta. Di Surabaya 3 hari 5 juta bang katanya. 5 hari 3 juta, 6 hari 10 juta. 9 hari beli Mio. Bang, waktu tesnya nanti ada yang harus pakai alat? Enggak harus. Nanti kalau misalnya nggak ada alatnya, nanti bisa skip, nanti bisa dibilang ke adminnya. Adminnya juga nggak kejam-kejam lah, selalu aja adminnya. Kak, sertifikat untuk Zoom ini adakah? Ini banyak yang nanya. Sertifikat untuk yang Zoom sekarang ini, kelas ini nggak ada. Kelas ini nggak ada sertifikatnya, tapi teman-teman bakalan dibagi materinya dan rekamannya. Itu pun materi dan rekaman itu untuk hari kedua dan ketiga. Yang hari pertama itu nggak ada. Kak, ada teori dari beberapa teman, kalau kopi yang udah diseduh nggak boleh diminum kalau udah dingin. Katanya kafeinnya meningkat. Itu gimana ya, Bang? Minum aja lah. Yang manual brew gimana lagi? Yang cold brew gimana lagi? Sampai 24 jam dalam kulkas. Minum aja, nggak apa-apa lah. Santai. Di rumahku 3 hari 5 juta, Bang. Tapi memang rata-rata semua 3 hari. Iya, memang 3 hari rata-rata KDP. Bang, umurnya berapa? Ini yang nanya cewek apa cowok? 30 aku. Abang Medan di mananya, Bang? Chat Kanmin. Bang Fazri wilayah mana gitu. Indomie mangga Kak, dinikmati mumpung hujan. Iya nih hujan, ntar lagi makan dulu. Walah, di mana tuh Mas? Belum tahu nih. Untuk Batam nanti bisa cek ke DM admin, DM ke Instagramnya. Bilang aja Kak, untuk Batam daerah apa namanya? Kontaknya mana ya Kak? Bilang mau pesen Gino gitu. Bang, Gino nggak mau coba kopi dari Jawa Barat? Ya, Gino bakalan ada project ke sana. Bakalan coba semua kopi, bakalan produksi semua kopi yang ada di Indonesia. Cuman kita memang butuh proses, karena ini kan lagi pandemi juga. Jadi kita juga menjaga
Kita pengen ke kota-kota lainnya juga terbatas waktunya. Kemarin aku baru sempat ke Bali untuk cek kopi Kintamani, itu juga nggak bisa lama-lama. Jadi kita memang terkendala di waktu karena lagi pandemi, jadi susah untuk tur, susah untuk mempelajari kopi tiap daerah gimana gitu. Kita pengen berkunjung langsung ke prosesornya gitu. Kita nanti bakalan coba semuanya. Kak, ini selesai jam berapa? Udah selesai, Kak. Udah selesai sebenarnya. Ini kan lagi ngobrol-ngobrol santai doang sama teman-teman. Kalau mau kerja ya udah nggak apa. Kak, ini selesai jam berapa? Besok saya mau kerja pagi nih, biar nggak beganteng. Gadang. Oke, Bang, kalau kita ikut barista course itu, kita nanya seputar kalibrasi, espresso, dan cara perawatan terus boleh, semuanya boleh. Bang, kalau kita ikut barista course itu, kita nanya seputar kalibrasi, espresso, dan cara perawatan terus boleh nggak, Bang? Boleh. Semuanya boleh tanya. Asal jangan tanya jodoh. Semuanya bingung dalam itu. Banyak barista yang masih jomblo. Founder yang masih jomblo. Jadi kalau misalnya nanya-nanya jodoh, itu yang dilarang di sana. Punya gudang daerah Jatim, bisa beli green bean nggak, Bang? Untuk daerah Jatim kita belum ada. Kita di daerah Jakarta Barat sama Jakarta Utara. Itu juga bukan green bean, udah roast bean. Roast bean, tapi itu fresh roast. Kita fresh roast semua. Agen paling dekat dari Makassar, Bang. Makassar kita nggak ada. Makassar kita malah belum ada. Sulawesi kita belum ada. Sulawesi kita belum ada, tapi teman-teman bisa kalau misalnya Makassar itu dekat, paling dekat mana? Bali ya? Nah, Bali kita ada malah. Di Bali kita ada gudang. Bang, biasa ngopi pakai apa? Fisik tea, mocha. Paling sering fisik tea. Semuanya fisik tea. Enak nih wine ya, aduh. Promosi. Biar kalian bingung kan. Ih, kok enak kali kayaknya. Kok enak kali abang tuh minum kopi. Tak, di Malang ada cabang Gino. Malang belum ada. Belum ada gudang Gino, belum ada reseller Gino, belum ada partnership Gino lainnya. Cuman kalau misalnya kalian mau ngambil ke yang paling dekat itu Malang, apa ya Malang? Bali atau Surabaya? Bisa Surabaya bisa. Kayaknya gitulah. Tinggal cek aja. Oke Mas Aman, thank you. Thank you kembali. Jakarta Selatan ada nggak? Jakarta Selatan belum ada. Jakarta Barat sama Jakarta Utara. Bang, resep Arabica paling enaknya apa? V60, itu enak. V60, habis itu V60 doang sih kayaknya aku ya. Udah dulu. V60. Kalau misalnya resep-resep kekinian nanti ada, semua di kelasnya ada. Di Barista Course ada. Boleh dong diskon beats-nya buat yang ikut kelas ini, boleh. Aku yang bakalan pastikan boleh, karena nanti aku yang bilang ke tim. Kalau mereka nggak ngasih nanti, biar aku yang ngambek, nggak mau ngajarin kelas. Pokoknya biar kalian dapat plusnya semua ya. Oke Bang Fajri, kami kasih mereka itu semua diskon dengan nilai kelas segini, tapi gaji abang kami potong. Rela Bang Fajri ya. Kalau mau coba Kopi Jino untuk harga dropship atau reseller ke admin atau kemana ya? Ke admin, tapi asalkan kalian udah jawab pertanyaan di tes kedua, itu kan tes kedua paling bawah itu kan ada tuh, tertarik nggak jadi dropshipper atau jadi resellernya Jino. Nah, pilih aja salah satunya, nanti kita bahkan hubungin teman-teman. Memang hubunginnya itu mungkin mulai dari besok, mulai dari hari Senin, Selasa, gitu kan. Nah, di Rabu sama Kamis nanti kita ada kelas khusus untuk dropship sama reseller. Fighting, Gino Team, oke. Doain kami sehat-sehat semua, biar bisa terus berbagi. Ikut kalau keliling mau lihat tentang kopi, Bang. Ya udah, nanti kalau misalnya udah pandemi sih ya, kalau misalnya kalian mau ikut, nanti aku mungkin bakalan shout out di IG Gino. Kalau misalnya daerah Sumatera, nanti ya pasti pakai biaya lah ya, namanya kayak Gino Coffee Camp gitu kan. Pasti ada biaya-biayanya, tapi aku berusaha supaya biayanya itu nggak terlalu mahal.
nanti misalnya ke kebun yang mana nanti barengan gitu. Oke. Gudang di Bali di mana? Kemarin di mana ya siapa tuh? Coba nanti di kontak admin aja, soalnya kita nggak terlalu tahu di mana gudangnya, tapi di Bali ada. Seru kayak Bang kalau tur fun cupping ke kota-kota lain, biar kayak Philosoph Kopi tuh, tur make Viwi. Tapi ini fun cupping selain edukasi, ya nggak sih Bang? Ya insya Allah kalau misalnya pandemi udah reda, udah bisa bepergian dengan tenang, nanti kita bakalan kunjung ke banyak kota lah. Tur kita, Gino Tour. Udah kayak band besar gitu ya. Di Surabaya ada gudangnya. Ada reseller juga. Dapat diskon nggak nih Mas kalau beli di Batam langsung? Kayak tadi aja kita buat ya sistemnya. Karena kalau misalnya yang kayak tadi aku agak berani ngomongnya ke tim. Kalau misalnya ikut barista course nanti ada fee, ada inilah, ada diskonnya yang udah ikut barista course. Kalimantan Selatan ada nggak Bang? Aku nggak tahu Kalimantan Selatan ada apa nggak. Banjarmasin ada. Banjarmasin tuh Kalimantan mana? Banjarmasin Kalimantan mana? Ini ku aktifin aja chat ya sambil ngobrol ya. Dah, tuh chatnya udah gue gitu. Cuman kalau misalnya nggak terbaca jangan marah-marah dong. Kalimantan Selatan ada nggak Bang? Kalimantan Selatan aku nggak tahu, tapi Banjarmasin ada. Ah, tuh Kalsel Banjarmasin. Susah ya geografi gue ya. Gudang yang di Surabaya daerah mana Bang? Surabaya. Nanti tanya aja ke admin soal gudang-gudangnya daerah mana. Kita tanya ke admin. Bang kalau ngopi pakai gula nggak? Nggak pakai gula. Ini asal kalian tahu ya, aku bukan orang yang kuat ngopi malah. Jadi jangan beranggapan nih Bang Fajri nih ngopinya apa nih gitu. Enggak, aku seminggu masih bisa dihitung jari lah. Bang kalau ikut kelas barista course itu pelatihannya ada yang offline apa via daring semua? Via daring semua. Kita lewat chat group, terus teman-teman dikasih filenya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada waktu atau teman-teman yang di Medan pengen jumpa, pengen ngobrol-ngobrol, pengen sharing, nongkrong-nongkrong santuy sama tim Jino bisa. Nanti kita jadwalin waktunya kayak gitu. Tapi ngerti sendiri lah ya, Medan tuh sekarang kalau misalnya nongkrong bisa tiba-tiba datang Satpol PP nge-swab. Agak ngeri-ngeri sedap juga. Gudang di Bali di jalan apa Bang? Di Bali ada di Jimbaran kalau nggak salah. Jimbaran apa Denpasar? Ada dua. Satu gudang, satu lagi reseller. Mantap nih Bang, kalau nggak dikasih diskon ajak Kutumbuk aja Bang, Kutumbuk semuanya. Demi kalian, Kutumbuk tim Jino kalau misalnya nggak kasih diskon udah ikut kelas barista. Kok jadi berantem? Kalau di Bali sama Jakarta di mana Bang? Jakarta Utara sama Jakarta Barat saat tahu kalau misalnya Bali itu ada di Denpasar sama Jembrana, baru ingat aku Jembrana kalau nggak salah. Apa namanya Bang? Apa? Apanya? Apa namanya Bang? Nama ini ya, nama gudangnya. Nama gudangnya aku nggak tahu, tapi nanti bisa tanya sama admin Jino langsung. Pokoknya harga di bawah Tokped ya Bang. Aku ambil roast beef-nya gas Bang. Asal ikut barista course gas. Kok makin seru kalian? Ya nama gudangnya, ya gudangnya kayak rumah gitu aja doang sih, di rumah gitu doang. Seru. Abangnya gemoy gitu. Mau dong diskonnya Pak Thomas. Pak Thomas selalu dapat diskon lah. Pak Thomas ini bukan sekedar dapat diskon, dapat cashback lagi dari Jino. Udah di DM sama admin di IG untuk dropship, sampai hari ini belum ada kelanjutan, mungkin karena daerahku jauh, bukan daerah jauh, tapi karena memang ini kan kita lagi sibuk-sibuknya hari terakhir. Mulai besok udah mulai dibalesin, udah mulai direspon satu persatu, sabar. Karena terakhir kali itu yang ngechat ada 30 apa berapa gitu, banyak yang ngechat. Selain itu ada yang nanya yang lain juga kan, nggak cuma nanya dropshipper aja, jadi sabar satu-satu.
Gino sampai sekarang ini yang ngebalas IG itu ada 3, yang WA itu ada 2. Jadi satu-satu dibalesin. Sabar, sabar. Semuanya diterima kok. Mau daerah jauh juga diterima. Ya sedangkan Bali aja diterima, masa yang kemarin ada yang bilang, Bang, aku daerah Bengkulu, Bang. Kayak mana, Bang, Bengkulu, Bang? Jauh kali katanya. Bali aja diterima, gimana Bengkulu? Dan Bang izin ya, Bang. Oke, Bang Stanley. Kan kali nama Bangnya. Oke, tunggu. Semarang belum ada, Semarang belum ada. Jino nggak ada niat buka coffee shop di Bali, Bang. Ada, tunggu ya. Tunggu habis pandemi ya. Tunggu habis pandemi, tunggu kita di banyak kota ya. Doain. Di sepertiga malam jangan doain nama cewek doang, doain Jino sekarang. Abang di Jino profesinya di bagian apa, Bang? Rahasia dong. Kalau udah mulai nanya profesi, nanti nanya gaji. Oke, kapan-kapan sama Rinda Kaltim, Bang. Siap. Nanti kita ketemu nih Bang Mirda ya. Jin Bang, kalau jadi reseller itu ada minimal pembeliannya, minimalnya kalau nggak salah 5 varian, 5 varian, 5 sampai 10 varian. 5 sampai 10 pack. Kalau misalnya 10 pack itu berarti setiap varian 2 kayak gitu. Kita juga nggak pengen teman-teman itu dibebani. Jadi yang sesanggupnya aja beli 5 ya udah 5 gitu. Jadi yang penting belajar dulu cara jualannya. Bang, kumaha ada, Mang? Di Semarang ada reseller nggak, Bang? Belum ada. Lampung ada nggak? Belum ada. Kan Jino udah menuju, udah menjadi brand besar. Amin, ya Allah. Jino 2023 jadi roastery terbesar di Sumatera Utara lah ya. Gas, aminkan rame-rame. 40 orang yang aminkan. Apa nama IG Abang? Apa nama IG-nya, Bang? IG apa? IG Jino. IG Jino ya Jino Roastery. Ini parah sih kalau misalnya nggak kalian follow Jino. Jadi selama ini kalian kemana? Jino Roastery. Izin live dulu, Bang. Mau ada urusan. Makasih, Bang. Siap, Kak Christian Soekarna. Pontianak, Kalimantan Barat, Bang. Ya. Nanti kalau misalnya dari Kalimantan bisa dari Banjarmasin semuanya. Ada gudang di Banjarmasin. Mau ikut, Bang? Mau Bang ikut kalau ada kegiatan keliling tour coffee biar nanti kita buat klub Jino Touring Coffee Club. Asik. Serem kali Jino ya. Jino Touring Coffee Club. Aman tuh. Kalau misalnya pandemi udah reda, mungkin lebih banyak event yang bisa kita adain bareng-bareng. Jino Touring Coffee Club itu naik Harley semuanya. Buuup. Keliling semuanya. Kalau sakit pinggang, minggir sebentar. Alamat Abang di mana? Alamatku ngeri kali, jangan lah kayak gitu. Aku tuh misalnya tanya alamat ini serem aku. Jangan tanya alamat. Jangan pakai gula, kan manisnya udah ada di kamu. Kak Viana ini jangan sampai ku DM ntar lagi Kak dia, Kak Viana ya. Jangan sampai habis kelas ini aku nge-DM Kak Viana ini. Bang, sertifikat basicnya BNSP atau tidak? Enggak, itu dari kita pribadi. Tapi itu juga sertifikat apa ya, bisa dibilang sertifikat of completion. Jadi udah mengikuti, bukan sertifikasi barista profesional. Bang, Jino cabang Bandung ada nggak? Nggak ada, belum ada. Jino belum ada cabang di Bandung, belum ada cabang di Cicaheum, belum ada cabang di Cimahi, belum ada. Semua Bandung belum ada. Aman. Udah berasa anggota Jino aja, mantap. Iya, biar aja rasanya katanya. Bang, kemarin baru aja coba kopi Janji Jiwa yang varian kopi susu, kok rasanya begitu aja. Apa lidah saya yang katro. Nggak tahu, aku nggak pernah minum itu. Kopi kekinian jarang minum aku. Mahal, bos. Gaji saya tidak sebesar itu untuk bisa merasakan kopi Janji. Enak bikinanku. Bikinin, Kak. Oke, teman-teman, udah jam 21.23. Kayaknya udah dulu sharing-sharingnya. Nanti kalau misalnya teman, aku udah follow IG Bang Fajri, jangan lupa di follow back buat sharing-sharing tentang kopi, Bang. Yang IG yang mana, Kak? Kok pada tahu IG ku jadinya? IG ku itu nggak pertama
nggak ada postingan. IG ku tuh nggak ada postingannya. Habis itu IG ku itu nggak ada urusannya sama kopi, cuman memang a part of Gino Coffee Roastery. Tapi aku nggak ada urusannya sama kopi-kopi IG-nya, karena kan hobiku ngegambar, hobiku tuh ngedesain. Jadi di IG itu aku cuman kayak sukain hobi-hobiku ya. Cari apa nama IG-nya Bang Fajri, cari. Iya, kosong, belum di-update. Nanti lah aku update ya, kalau misalnya ada waktu senggang aku update. Habis ini Bang Fajri mendadak terkenal. Ayo, Bang Fajri bisa 10K, 10K. Oke, makasih ya. Bang, saya telat join, ada siaran ulangnya nggak ada. Kalau yang ini udah nggak ada lagi. Besok kita istirahat dulu, terutama aku. Harusnya malam ini barista yang bawa, aku yang bawa gitu. Bang, aku temu Gino Coffee dari IG Ads. Sudah bagus tuh lah Bang, marketingmu. Alhamdulillah. Kalau Abang main ke Jakarta atau ke Bali, bisa silaturahmi. Mantap Bang Dharma, nanti aku kabarin. Pokoknya cari aja IG-ku. IG-ku tuh nggak bisa nge-fallback orang lain, bukan nggak bisa sih. Maksudnya aku memang mau nge-branding IG itu untuk keperluan studio grafis. Jadi aku nggak bisa fallback. Mohon maaf. Bukannya sombong atau apa, memang itu diperuntukkan untuk studio ke depannya. Oke, makasih semuanya yang udah bergabung di kelas Gino Coffee Roastery selama 3 hari. Makasih udah memperhatikan kelas kita, udah join di kelas kita. Makasih semuanya udah menyempatkan waktu. Buat teman-teman yang mau gabung di Barista Course, bisa hubungin admin atau isi form tes setelah kelas ini selesai. Oke teman-teman, saya Teguh Fajri Maulana Taufik mengundurkan diri. Terima kasih, selamat malam semuanya. Form tesnya nanti bakalan dikasih di grup WA, di story WA, sama di channel Telegram. Channel Telegramnya bisa kunjungin. Ini aku matiin dulu ya. kelas kopi. Nanti bakalan disebar di situ juga tesnya. Nama IG Bang Fajri apa? Nama IG Bang Fajri rahasia, bisa dicari sendiri. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.